Selamat datang di Avian Brands. Kami mengajak Anda melihat bagaimana seluruh lini pekerjaan diintegrasikan dengan sistem teknologi informasi terkini untuk mengembangkan, memproduksi, hingga mendistribusikan produk kepada pelanggan kami. Ini adalah gedung Avian Brands. Gedung dengan 21 lantai ini merupakan kantor pusat dari dua perusahaan, yaitu PT Avia Avian Tbk dan PT Tirta Kencana Tata Warna. Kami mengembangkan serangkaian sistem teknologi informasi yang dapat merampingkan proses bisnis melalui server database terpusat yang terletak di dalam gedung ini. Investasi skala besar terus kami lakukan untuk pengembangan sistem dalam upaya menyajikan data yang akurat, real-time, dan transparan. Anda berada di Avian Innovation Center AIC, gedung laboratorium terpadu dengan luas area 5.000 meter persegi dan tinggi 5 lantai. Menggunakan teknologi terdepan untuk riset dan pengembangan didukung dengan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi. Saat ini, kami memiliki 2 pabrik yang aktif beroperasi di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Serang, area dekat Jakarta. Avian Brands menerapkan serangkaian standar internasional untuk menjamin efisiensi dan keamanan proses produksi dalam menghasilkan produk berkualitas. Kami juga mendukung program ramah lingkungan dengan meminimalkan pemakaian kertas, penggunaan energi terbarukan, dan menggunakan atap transparan untuk mengurangi pemakaian energi listrik. Produk yang lolos quality control kami salurkan ke PT Tirta Kencana Tata Warna, anak perusahaan PT Avia Avian Tbk, bergerak di bidang distribusi yang berfokus pada produk architectural solutions and trading goods. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan terus menambah jumlah pusat distribusi. Kami akan senantiasa terus berinovasi dan meningkatkan kinerja, baik untuk kemajuan perusahaan ataupun sebagai solusi bagi pelanggan. Dengan demikian, kami dapat terus berkembang dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu pemegang saham, fund manager analis, masyarakat, serta rekan-rekan media dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bertemu secara online pada agenda kegiatan tahunan PT Avia Avian Tbk atau Avia atau perseroan, yakni pemaparan publik atau public expose tahunan. Perkenalkan, nama saya Hera Septi Astuti, selaku sekretaris perusahaan Avia yang akan bertindak sebagai moderator pada acara hari ini. Para hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara, saya akan mengajak Anda untuk mengenal para pembicara yang mewakili Avia dan akan memberikan pemaparan materi pada acara hari ini. Selamat pagi kepada Bapak Kurnia Hadi Sinanto selaku Direktur Keuangan Avia. Selamat pagi. Dan selamat pagi juga kepada Bapak Andreas Timothy Hadi Krisno selaku Kepala Hubungan Investor Avia. Selamat pagi. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa materi public expose tahunan telah kami umumkan melalui situs web IDX dan situs web Perseroan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023.
serta tata tertib telah kami sampaikan pada layar Zoom sebelum acara ini dimulai. Public Expose tahunan ini terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai Public Expose tahunan ini dengan pemaparan materi. Pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas dan akan dilanjutkan oleh Bapak Hadi. Kepada Bapak Andreas dan Bapak Hadi, saya persilakan. Terima kasih Ibu Hera. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang terhormat. Selamat datang di acara Public Expose tahunan 2023 dari PT Avia Avian Tbk. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam acara ini. Perkenalkan, nama saya Andreas Timothy Hadikrisno. Saya menjabat sebagai Kepala Hubungan Investor Perseroan. Izinkan kami untuk menyampaikan perkembangan bisnis maupun kinerja perusahaan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Selama 9 bulan 2023 ini, kami membukukan penjualan sebesar 5,2 triliun rupiah dengan margin laba kotor sebesar 44,2%, margin EBITDA 27,6%, dan margin laba bersih sebesar 22,1%. Saat ini, operasional kami didukung oleh lebih dari 8.000 karyawan dengan 156 pusat distribusi yang menjangkau seluruh provinsi dan kota di Indonesia dan melayani lebih dari 56.000 toko bahan bangunan. Pada periode 9 bulan di tahun ini, penjualan konsolidasi mengalami pertumbuhan sebesar 4,1%. Segmen solusi arsitektur tumbuh sebesar 4,5%, mencatat kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan segmen barang dagangan yang mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 2,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba kotor konsolidasi mencatat pertumbuhan sebesar 15,2%. Jika dilihat margin laba kotor berdasarkan segmen, solusi arsitektur mencatat margin sebesar 50,4%, sedangkan segmen barang dagangan mencatat margin laba kotor yang relatif stabil sebesar 17,8%. Pertumbuhan laba kotor mempengaruhi EBITDA yang bertumbuh sebesar 11,5%. Lanjut. Pada halaman ini, gejolak ekonomi Indonesia yang diwarnai dengan tingginya tingkat inflasi dan kenaikan indeks harga konsumen atau IHK memiliki pengaruh langsung terhadap lemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini diperburuk dengan faktor kenaikan UMR dalam beberapa tahun terakhir yang tidak sebanding dengan inflasi pada industri bahan bangunan. Menghadapi lemahnya permintaan pasar akibat menurunnya daya beli masyarakat, Avian Brands menerapkan beberapa strategi untuk memelihara pertumbuhan usaha. Di antaranya, penambahan beragam produk dengan harga lebih ekonomis sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Divisi Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi atau RDI, Avian Brands memiliki dedikasi yang tinggi untuk menciptakan produk yang sesuai bagi konsumen Indonesia pada semua golongan pendapatan dan sesuai dengan kondisi pasar. Di samping berfokus pada peluncuran produk baru dengan harga yang lebih ekonomis di tengah lemahnya daya beli masyarakat, Avian Brands juga selalu menilik peluang untuk memperkenalkan produk-produk baru dengan kualitas dan fitur yang lebih unggul untuk meningkatkan pangsa pasar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Selama 9 bulan tahun ini, Avian Brands telah meluncurkan sebanyak 13 produk baru pada berbagai segmen, termasuk cat dinding, pelapis anti bocor, dan cat kayu dan besi. Kami menambah 7 pusat distribusi yang dimiliki sendiri
10 pusat distribusi mini, serta 3 pusat distribusi pihak ketiga selama 9 bulan pertama di tahun ini. Hal penting yang ingin kami capai adalah kemampuan kami untuk memenuhi target pengiriman secara one-day delivery kepada pelanggan, di mana sampai dengan akhir September tahun 2023 ini, kami telah mampu mencapai 96% pengiriman one-day delivery. Selama 9 bulan pertama tahun ini, penjualan konsolidasi meningkat sebesar 4,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai inisiatif strategis perusahaan, termasuk peluncuran produk baru, perluasan produk, dan penambahan perluasan pusat distribusi, dan berbagai strategi pemasaran. Penjualan segmen solusi arsitektur bertumbuh 4,5% menjadi 4,2 triliun rupiah pada periode 9 bulan pertama di tahun ini. Walaupun kondisi pasar masih cukup menantang, kami yakin bahwa strategi yang kami terapkan membantu kami untuk tetap bertumbuh. Segmen barang dagangan mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 2,6% dalam 9 bulan pertama di tahun ini. Pada segmen ini, kategori pipa PVC merupakan penyumbang penjualan terbesar. Sepanjang 9 bulan pertama tahun ini, terhadap lebih dari 55.000 pelanggan yang melakukan transaksi, meningkat sebanyak lebih dari 500 pelanggan jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Prioritas utama kami adalah membangun dan memelihara hubungan positif dengan semua pelanggan. Kami yakin bahwa upaya untuk membina hubungan berkualitas tinggi dengan pelanggan pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Jika dilihat berdasarkan segmen, terdapat sebanyak lebih dari 50.000 toko yang telah melakukan transaksi pada segmen solusi arsitektur selama 9 bulan pertama di tahun ini. Bertambah sebanyak lebih dari 1.000 toko dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penambahan pelanggan merupakan hal yang penting bagi perusahaan, dikarenakan kami ingin memaksimalkan transaksi langsung melalui pelanggan retail. Khususnya untuk segmen barang dagangan, terdapat lebih dari 45.000 toko bahan bangunan yang telah melakukan transaksi selama 9 bulan pertama di tahun ini. Angka ini mewakili sekitar 83% dari total pelanggan kami. Hal ini menunjukkan sinergi yang besar antara segmen solusi arsitektur dan barang dagangan. Untuk periode 9 bulan pertama tahun ini, segmen solusi arsitektur mencatat kinerja penjualan yang lebih baik dibandingkan segmen barang dagangan. Segmen solusi arsitektur berkontribusi sebesar 81% terhadap total penjualan, sedangkan kontribusi dari segmen barang dagangan adalah 19%. Untuk segmen solusi arsitektur, penyumbang penjualan terbesar adalah cat pelapis anti bocor, dengan kontribusi 25%, disusul dengan cat tembok 23%, cat kayu dan besi di 20%. Di grafik sebelah kanan, terlihat penjualan kami berdasar jenis pelanggan. Toko tradisional masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 93%. Sementara toko modern berkontribusi sebesar 7%. Meningkat dibandingkan kontribusi pada periode sebelumnya hanya sekitar 6%. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Hadi untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih Pak Andreas. Selamat pagi Ibu Bapak yang saya hormati. Terima kasih telah hadir di acara Public Expose Tahunan Perseroan. Saya akan menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi Public Expose Tahunan. Stabilisasi harga bahan baku yang dimulai pada kuartal keempat tahun lalu mendorong peningkatan margin laba kotor. Pada kuartal ketiga saja, margin laba kotor konsolidasi mengalami peningkatan sebesar 4,5% dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu,
dari 37,6% ke 42,1%. Sedangkan untuk periode 9 bulan pertama, margin laba kotor juga meningkat 4,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dari 40% ke 44,2%. Peningkatan margin laba kotor ini mendorong peningkatan pada margin EBITDA. Margin EBITDA meningkat sebesar 2% pada kuartal ketiga saja, dari 22,8% menjadi 24,8%. Dan sebesar 1,8% pada periode 9 bulan tahun ini, dari 25,8% ke 27,6%. Di halaman ini terlihat margin laba kotor untuk segmen solusi arsitektur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik pada kuartal ketiga maupun periode 9 bulan tahun ini, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan margin laba kotor pada segmen ini terutamanya didorong oleh stabilisasi harga bahan baku. Untuk segmen barang dagangan, margin laba kotor pada kuartal ketiga maupun periode 9 bulan tahun 2023 terlihat lebih stabil dikarenakan tidak terdapat penyesuaian harga seperti yang terjadi di tahun 2022. Perusahaan selalu memonitor dan mengendalikan biaya operasional sambil menjalankan berbagai strategi pertumbuhan. Biaya penjualan dan pemasaran meningkat seiring dengan upaya kami untuk meningkatkan brand awareness melalui berbagai strategi pemasaran dan memperluas saluran distribusi. Penurunan harga bahan baku secara langsung berdampak pada penurunan COGS sebagai persentase penjualan. Sedangkan untuk upah langsung dan beban fabrikasi relatif stabil. Halaman ini menampilkan beberapa aktivitas pemasaran yang kami lakukan untuk meningkatkan visibilitas merek Avian Brands di pasar. Kami selalu mengutamakan upaya pemasaran yang strategis untuk memastikan merek kami dikenal oleh masyarakat. Kami memahami pentingnya upaya pemasaran yang konsisten, khususnya di industri cat, di mana terdapat kecenderungan brand stickiness yang tinggi. Tim marketing kami selalu bekerja keras untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai strategi kreatif dengan memanfaatkan platform media sosial untuk meningkatkan pengenalan merek Avian Brands di pasar. Seperti terlihat di grafik sebelah kiri, sejauh ini kami dapat mengelola modal kerja kami cukup baik. Modal kerja kami berkisar 30% dari penjualan. Kami memiliki belanja modal rutin yang rendah, yakni hanya sekitar 2% dari penjualan. Belanja modal ini terutama digunakan untuk meningkatkan fasilitas manufaktur, infrastruktur IT, truk dan kendaraan untuk pusat distribusi, dan mesin tinting untuk ditempatkan di toko-toko retail. Kemampuan kami untuk menghasilkan arus kas yang kuat disertai dengan belanja modal rutin yang rendah menghasilkan free cash flow yang tinggi. Karenanya perusahaan yakin dapat memenuhi komitmen untuk membagi minimum 50% dari laba bersih sebagai dividen. Sepanjang 2 tahun terakhir, kami membagi sekitar 90% dari laba bersih sebagai dividen. Salah satu aspek penting yang membedakan Avian Brand dari pesaing lainnya adalah kemampuan dalam melakukan penagihan piutang tepat waktu. Toko retail memprioritaskan Avian Brand dalam hal pembayaran. Hal ini merupakan indikasi jelas atas efektivitas upaya kami untuk membina hubungan berkualitas tinggi dengan para pelanggan. Kami berkomitmen untuk melanjutkan kerja keras kami untuk menjaga hubungan ini dan memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan kami. Avian Brand memiliki komitmen yang tinggi dalam bidang ESG. Avian Brand memastikan operasional bisnis yang bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan demi mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Salah satu bentuk komitmen kami terhadap ESG tercermin pada fokus dan usaha kami dalam meluncurkan produk-produk yang
lebih ramah lingkungan. Sampai dengan akhir periode 9 bulan 2023, kami telah memiliki sebanyak 29 produk yang bersertifikasi Green Label Singapura dengan kontribusi mencapai 10% terhadap total penjualan. Sebagai perusahaan cat pertama yang menerima penghargaan Proper Nasional peringkat hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sertifikat industri hijau dari Kementerian Perindustrian untuk periode tahun 22, kami berkomitmen secara terus-menerus dan konsisten untuk meningkatkan upaya dalam bidang ESG. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan pabrik ketiga yang berlokasi di Cirebon. Total belanja modal yang dianggarkan untuk proses pembangunan ini adalah sebesar 750 miliar, di mana untuk tahun ini dianggarkan sekitar 160 miliar di luar belanja modal rutin perusahaan. Sampai dengan September 23, belanja modal yang telah dikeluarkan untuk proyek Cirebon adalah sebesar 68 miliar. Fasilitas produksi ini menempati area dengan luas sebesar 11 hektar dan diperkirakan akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025 dan akan menyerap lebih kurang 300 tenaga kerja. Seperti pada fasilitas produksi kami di Sidoarjo dan Serang, pabrik di Cirebon ini juga akan dilengkapi dengan integrasi vertikal berupa fasilitas produksi bahan baku, termasuk resin dan kemasan dari logam. Untuk tahun 2023, kami berupaya untuk mencapai target pertumbuhan penjualan di tengah pelemahan daya beli masyarakat. Beberapa hal yang akan kami lakukan selama kuartal keempat tahun ini meliputi inovasi produk baru untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, penambahan mesin tinting di toko bahan bangunan untuk mendukung peluncuran produk baru, melanjutkan pengembangan pusat distribusi, melakukan berbagai perbaikan pada proses internal dan ESG, dan juga akan melakukan pembelian kembali saham perusahaan seperti telah disampaikan perusahaan melalui keterbukaan informasi pada tanggal 31 Oktober lalu. Rencananya, hal ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 7 Desember. Tujuan pembelian kembali saham perusahaan ini diantaranya diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik bagi investor, serta meningkatkan kepercayaan investor, sehingga harga saham perusahaan lebih mencerminkan kondisi fundamental perusahaan. Terima kasih atas waktu Ibu Bapak untuk mengikuti Public Expose atas laporan kinerja kami untuk periode 9 bulan tahun 2023. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Ibu Hera. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Andreas dan Bapak Hadi. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya sesuai dengan tata tertib yang telah diinformasikan sebelumnya, maka kami akan membuka sesi tanya jawab sebanyak kurang lebih 3 kali. Dan setiap sesi akan diberikan kesempatan bertanya kepada maksimal 3 penanya yang dipilih secara acak, dan setiap penanya hanya dapat mengajukan 1 pertanyaan selama sesi tanya jawab berlangsung. Pertanyaan hanya akan dijawab jika sesuai dengan materi yang dipaparkan kecuali manajemen bersedia menjawabnya. Baiklah, kami buka sesi pertama untuk 3 penanya. Jika dilihat di dalam kolom chat, kolom Q&A, untuk pertanyaan pertama dari Bapak John Hanso. Pribadi, investor pribadi, sejauh ini bagaimana kontribusi PT Multipropane Indonesia atau cat kapal yang diakuisisi tahun 2022 terhadap pendapatan perseroan? Berapa presentasinya? Pertanyaan ini menurut saya bisa dijawab oleh Bapak Hadi. Kepada Bapak Hadi, saya persilakan. Iya, terima kasih Pak John Hanso atas pertanyaannya. Jadi memang dari awal tujuan dari akuisisi PT Multipropane Indonesia ini bukan karena dari sisi PT tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal di depan, tapi lebih kepada kita melihat sebagai untuk pengembangan dari
segmen usaha yang sejauh ini kita belum ada. Jadi karena seperti kita ketahui kan untuk PT Multipro ini dia lebih fokus pada untuk marine dan protektif ya. Jadi kita terus terang baru meluncurkan produk marine yang bersifat lebih affordable dan bersifat lebih untuk B2C, jadi ke customer akhir. Karena sebelumnya Multipro ini lebih fokus pada B2B ya. Jadi produk yang kita kembangkan ini lebih fokus pada customer akhir dengan memanfaatkan kita punya jaringan distribusi. Jadi tentunya untuk saat sekarang memang kontribusi dari penjualan dari Multipro ini masih relatif kecil. Tapi ke depan kita percaya potensi yang ada terhadap produk ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebentar kita lihat dulu di kolom Q&A. Dari Bapak Hudi Wahyu, investor pribadi juga, bagaimana peningkatan pusat distribusi untuk meningkatkan penjualan? Pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Bapak Hadi ya. Baik, baik. Jadi Indonesia ini kan seperti Bapak ketahui kan merupakan negara kepulauan ya. Jadi dan kita merasa bahwa logistik di Indonesia ini juga merupakan suatu tantangan buat siapapun pemain yang ada di Indonesia. Karena pengiriman dari satu pulau ke pulau yang lain itu memerlukan waktu yang tidak mudah begitu ya, memerlukan waktu yang cukup lama dan kadang dari sisi logistik juga tidak mudah. Makanya salah satu strategi kita itu kita mencoba untuk mempermudah customer untuk memperoleh produk kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita harus mendekatkan diri kepada seluruh customer kita di seluruh Indonesia. Makanya kita mencoba mulai dari tahun 2000, kita mencoba untuk terus mengembangkan pusat distribusi yang kita miliki sendiri, termasuk juga, tapi kita juga istilahnya menggandeng juga pihak ketiga untuk sama-sama memperluas jaringan tersebut, meskipun secara dominasi kita masih pusat distribusi yang kita kembangkan sendiri masih lebih mendominasi ya. Nah, itu kembali lagi itu ada sebagai strategi kami untuk mendekatkan diri kepada pasar dan agar masyarakat customer akhir itu jauh lebih mudah dalam memperoleh produk kami. Jadi menurut kami penambahan pusat distribusi ini sesuatu yang sangat penting buat pertumbuhan bisnis kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, sesi pertama ini, pertanyaan dari Bapak Muhammad Albar. Jika dilihat dari Frost and Sullivan, pemain besar CHAT suatu negara biasanya merupakan pemain besar CHAT di negara lainnya juga. Tetapi untuk Avia sendiri hanya merupakan pemain besar di Indonesia. Bahkan 100% penjualan merupakan penjualan lokal. Kesulitan apakah yang Avian hadapi jika ingin bermain di pasar internasional? Untuk pertanyaan ini menurut saya bisa dijawab oleh Bapak Andreas. Kepada Bapak Andreas saya persilakan. Terima kasih Bu Hera. Terima kasih Pak Muhammad Albar untuk pertanyaannya. Jika kita lihat untuk memasuki pasar penjualan cat, salah satu kendala yaitu yang terbesar dihadapi oleh semua pemain cat adalah distribusi untuk penyebaran produknya. Jadi menurut kami bukan dari hal untuk biaya capex membangun pabrik, tapi terlebih penting adalah bagaimana penerimaan merek tersebut di suatu negara dan bagaimana
pelaksanaan distribusi suatu pabrik cat tersebut untuk menyalurkan penjualannya kepada toko-toko bahan bangunan. Kami melihat memang pangsa pasar cat dekoratif di Indonesia itu masih banyak potensi untuk dikembangkan. Maka dari itu, perseroan tetap berfokus untuk mengembangkan bisnisnya lokal di Indonesia untuk mencapai suatu target tertentu. Saat ini memang kami memimpin pasar cat dekoratif di level kurang lebih 20-25%. Jadi masih ada target kurang lebih minimum untuk mencapai 40%, baru kami akan mempertimbangkan ekspansi ke ekspor ke luar negeri. Karena membangun jaringan distribusi di suatu negara itu tidak mudah, butuh butuh pengenalan daerah tersebut dengan kultur atau budaya di negara tersebut. Demikian jawaban dari saya, Bu Hera. Terima kasih Pak Andreas untuk jawabannya. Baik, untuk sesi pertama sudah ada 3 penanya yang mengajukan pertanyaan dan juga sudah dijawab. Kita masuki untuk ke sesi kedua untuk 3 penanya selanjutnya. Di kolom Q&A terdapat pertanyaan pertama dari Bapak Axel. Ini pertanyaannya, ini bergabung ya, ada banyak. Oke, baik. Dari riset pribadi saat ini, Avian belum menjadi market leader di area Jabodetabek, baik di segmen wall paint maupun waterproofing. Apa strategi Perseron untuk meningkatkan market share di area tersebut? Mengingat market size Jabodetabek terbesar di Indonesia, Kemudian ini ada lanjutannya, Pak. Mungkin ditampung dulu ya, Pak. Nippon Paint sangat agresif baik di ATL maupun BTL maupun melalui penempatan mesin tinting, branding toko atau gapura, deployment produk konsultan dan lain-lain. Bagaimana respon Perseroan akan hal tersebut? Dan yang terakhir, berapa lama untuk GISI baru dapat mencapai EBITDA positif? Apakah pernah terjadi relokasi atau penutupan GISI yang tidak perform? Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Axel. Ini menurut saya bisa dijawab juga oleh Pak Andreas. Kepada Bapak Andreas, saya persilakan. Terima kasih Bu Hera, terima kasih Pak Axel untuk pertanyaannya yang cukup menarik nih. Jadi saya coba jawab satu-satu. Pertanyaan nomor 1 adalah, memang benar kalau dilihat area Jabodetabek kami masih ketinggalan, khususnya di cat dinding atau wall paint. Namun kami melihat sebenarnya di waterproofing kami sudah menguasai pasar dengan merek No Drop. Apabila ketinggalan di wall paint tersebut, itu memang benar di Jabodetabek kalau dilihat mungkin kita pada urutan nomor 3, khususnya di cat dinding ya. Nah, strategi apa nih yang kita lakukan untuk meningkatkan pangsa pasar di Jabodetabek? Cukup banyak yang kita lakukan, jadi kita sebut dengan garis besarnya produk inovasi. Kami dari sejak 2022 tahun lalu telah mengantisipasi adanya pelemahan daya beli masyarakat, khususnya di kota-kota besar Jabodetabek ini kita melihat penjualan Avian memang tidak terlalu dominan. Jadi kita meluncurkan berbagai macam produk ekonomis untuk memberikan pilihan lebih banyak kepada konsumen dari sisi harga ya, dari rentan harga. Jadi kita mencoba mengisi gap yang ada antara produk kita di kategori wall paint, di kategori wood and metal, dan yang terakhir di kategori waterproofing. Jadi terutama di 3 produk segmen andalan kita ini dengan merek masing-masing yang sudah terkenal di segmen tersebut. Contohnya kayak misalnya di cat dinding itu dengan merek Avitex dan Aries, kita meluncurkan produk Avitex Wiz dan Aries Blink untuk mengisi gap antara Aries dan Aries Gold, kemudian dengan Aries Gold dan Avitex. Dengan harapan dengan kita memperbanyak lini-lini produk di kategori tersebut,
dapat memberikan solusi bagi pelanggan yang memiliki daya beli kurang 1-2 tahun terakhir ini. Kemudian selain itu kita juga aktif melakukan sosialisasi kepada toko-toko bahan bangunan, khususnya toko besar. Kita coba memperkenalkan loyalty program kami, atau kita sebut dengan Avian Brands Loyalty Customer, ABPC. Jadi kita mengundang nih toko-toko besar yang ada di Jabodetabek, di Jawa, atau dimanapun. Kami mengundang mereka untuk melihat pabrik kami, mengundang mereka untuk berpartisipasi dengan program ABPC ini. Tujuannya adalah memberikan eksklusivitas kepada mereka, sehingga dengan jasa layanan yang lebih kepada anggota BPC ini, kami berharap penjualan-penjualan dari toko-toko besar ini dapat meningkat kontribusinya kepada penjualan Avian. Hal apa aja yang menjadi kelebihan dengan menjadi anggota ABPC? Yaitu mereka menikmati branding di toko, kemudian juga mereka mendapatkan pelatihan yang lebih kepada tenaga-tenaga penjual di toko, dan lagi mereka mendapatkan promosi yang lebih dari toko-toko yang biasa. Itu mungkin jawaban dari saya. Kemudian nomor 2, Nippon Paint sangat agresif ITL dan BTL. Nah, kalau hal ini memang kita sadari Nippon sangat agresif dalam melakukan ATL dan BTL. Maka dari itu, dengan adanya biaya bahan baku yang cukup stabil dan menurun dari sejak kuartal 4 tahun lalu, bisa dilihat COGS-nya menurun, raw material ini dikarenakan biaya bahan baku yang menurun. Jadi itu memberikan kesempatan bagi perseroan untuk memiliki budget lebih untuk difokuskan kepada biaya marketing and sales and marketing, kemudian juga biaya BTL di bagian dari COGS itu meningkat. Jadi kita karena meluncurkan berbagai produk baru, dikhususkan untuk didukung dengan adanya biaya promosi dengan BTL tersebut. Nah, tidak ketinggalan dengan ATL, kita juga menambah program-program budget iklan di media dengan peluncuran penambahan iklan produk-produk kita. Yang terakhir adalah Avitex Gold. Kita ingin terus memperkenalkan merek-merek produk kita supaya lebih dikenal di pasaran, di masyarakat. Dan yang ketiga pertanyaannya adalah berapa lama untuk DC baru dapat mencapai EBITDA positif. Hal ini adalah kita memiliki kriteria apabila meluncurkan pusat distribusi baru, minimum EBITDA positif harus dicapai dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Apakah pernah terjadi relokasi atau penutupan DC? Setahu saya sih belum pernah ada ya. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Hera. Baik, terima kasih Pak Andreas atas jawabannya. Semoga bisa terjawab. Untuk pertanyaan kedua, untuk sesi kedua ini dari Bapak Darwin, dari investor pribadi juga. Saat ini Avian urutan berapa dalam penjualan cat di Indonesia? Menguasai berapa persen? Apakah Avian mempunyai keyakinan bisa mempertahankan kondisi seperti ini selama 5 tahun ke depan? Untuk pertanyaan ini, menurut saya bisa dijawab oleh Bapak Hadi. Kepada Bapak Hadi, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Hera. Terima kasih Pak Darwin atas pertanyaannya. Jadi kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh Frost & Sullivan di tahun 2020 kemarin, itu Avian untuk pasar cat dekoratif adalah pemimpin pasar di Indonesia. Dan kami juga percaya sampai sekarang kami masih sebagai pemimpin pasar cat dekoratif di Indonesia ya. Cuman memang kita perlu tahu bahwa untuk cat dekoratif sendiri itu terdiri dari banyak sekali kategori ya. Jadi untuk kami sendiri ada 3 kategori utama yang menjadi kontributor utama dari penjualan kami. Jadi di cat dinding, kemudian cat kayu dan besi, maupun pelapis anti bocor ya. Di mana untuk masing-masing kategori tersebut
kondisi kami berbeda-beda. Seperti misalkan untuk yang di cat tembok itu memang kita harus mengakui bahwa saat ini kami masih di belakang pemain lain ya. Kita mungkin posisi ketiga, gitu. Seperti tadi Pak Andreas juga sampaikan gitu. Nah, tapi kalau untuk yang untuk cat kayu dan besi, kita sekarang ini merupakan pemimpin pasar ya dengan market share bisa lebih dari 40%. Demikian juga untuk pelapis anti bocor dengan merek kita No Drop, kami percaya kita juga pemimpin pasar mengalahkan pesaing utama kita yang lama juga udah ada di pasaran. Itu kita udah jauh lebih tinggi dari mereka ya. Kita bicara secara Indonesia secara keseluruhan ya gitu. Nah, kemudian apakah kita punya keyakinan bisa mempertahankan posisi ini? Jadi banyak sekali hal yang kami lakukan. Jadi hal utama yang kita lakukan, pertama misalkan kami memperluas jaringan distribusi dengan menambah pusat distribusi sendiri. Itu salah satu upaya kami untuk terus berusaha mengejar pertumbuhan. Dan yang kedua, kami tentunya terus memperkenalkan produk-produk baru, baik itu merupakan brand extension dari produk-produk yang sudah ada, brand-brand kami yang sudah ada, meskipun bisa juga berupa kita melihat juga kebutuhan yang ada di pasar. Jadi pengembangan produk-produk yang belum tersedia di pasar dan itu sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat, kita selalu mencoba menambah itu. Makanya bagi kami pusat riset dan development itu sangat penting ya. Makanya di tahun ini pun kita menambah banyak sekali produk baru. Seperti tadi kita sempat bahas, baik yang sifatnya itu lebih ekonomis maupun yang dia mempunyai fitur-fitur yang sebelumnya belum ada. Seperti itu. Jadi kami cukup yakin bahwa pengembangan itu akan bisa sustain dalam waktu yang lebih lama. Kurang lebih begitu Pak Darwin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Darwin. Untuk pertanyaan ketiga di sesi kedua ini, ada pertanyaan dari Bapak Immanuel. Ini investor pribadi juga. Dengan kenaikan harga minyak bumi, apa pengaruhnya ke perusahaan? Untuk pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Bapak Hadi. Kembali pada Bapak Hadi, saya persilakan. Ya, ya, memang kita memang tahu bahwa sebagian dari bahan baku kita itu memang terpengaruh oleh kenaikan dari harga minyak bumi. Karena memang sebagian dari raw material yang kita pakai itu merupakan turunan dari minyak bumi ya. Jadi misalkan seperti produk-produk solvent, juga bahan-bahan berupa monomers yang merupakan bahan baku dari resin, di mana resin itu merupakan salah satu bahan baku utama juga untuk cat. Nah, untuk produk-produk yang semacam ini, itu kontribusinya kurang lebih sekitar 20% dari total bahan baku yang kita pakai. Jadi kalau ada kenaikan dari harga minyak bumi, tentunya itu akan bisa juga berpengaruh kepada harga bahan yang kita pakai. Tapi itu bukan hanya satu-satunya faktor. Jadi masih ada faktor lain yang berpengaruh terhadap harga bahan baku ya. Jadi bisa juga terutama faktor supply and demand. Khususnya untuk bahan baku yang sifatnya lebih komoditas, itu dia akan lebih terpengaruh karena faktor supply and demand, bukan karena faktor harga minyak begitu. Dan dari situ kita bisa melakukan simulasi lah. Jadi sebetulnya pengaruh dari kenaikan itu sejauh ini masih bisa terkendali buat kita. Dan yang terakhir juga karena kita juga mempunyai faktor persediaan baik itu berupa bahan baku maupun barang jadi. Jadi tentunya sejauh ini kita juga belum melihat efek kenaikan harga itu terhadap kita punya cost.
Jadi sejauh ini masih bisa termanage dengan baik. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Hadi atas jawabannya. Baik, untuk sesi kedua sudah memenuhi kuota, yaitu sudah ada 3 penanya dan juga sudah dijawab. Kita akan masuki sesi terakhir untuk sesi ketiga. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu Arta, Bisnis Indonesia. Pertanyaannya, memasuki musim liburan Natal dan Tahun Baru, apakah penjualan Avia akan terapresiasi seperti saat liburan? Bagaimana strategi yang disiapkan di tahun depan? Capex yang dianggarkan untuk pembangunan pabrik baru akan berasal dari mana? Serta 2 pabrik yang sudah ada, berapa utilitas sampai dengan saat ini? Oke, ini pertanyaannya borongan ya sepertinya ya Pak. Nah ini sepertinya kayaknya Pak Andreas juga yang bisa jawab nih Pak. Saya persilakan kepada Pak Andreas untuk Terima menjawab. kasih Bu Hera, terima kasih Bu Arta untuk pertanyaannya. Kalau memasuki musim liburan, biasanya Natal dan Tahun Baru sih nggak ada efek yang terlalu besar terhadap penjualan Avia, tidak seperti Lebaran. Namun, kalau bagaimana strategi yang disiapkan di tahun depan, wah, strategi sih biasanya kita berbagai macam meluncurkan produk baru, mengembangkan distribusi, terus mengembangkan juga segmen bisnis dari retail ke proyek. Mungkin hal itu yang secara garis besar saya bisa tambahkan. Kemudian capex yang dianggarkan untuk pembangunan pabrik itu berasal dari cash flow dari perusahaan karena kita memiliki cash flow yang cukup besar dan kuat. Budget yang dianggarkan untuk pembangunan pabrik Cirebon sebesar total 750 miliar. Untuk 2 pabrik yang sudah ada di Sidoarjo dan di Serang, utilitasnya kurang lebih di level 60-an%. Demikian jawaban saya, Oke, Bu Hera. baik. Terima kasih Pak Andreas atas jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan Ibu Arta dari Bisnis Indonesia. Kemudian untuk sesi ketiga ini pertanyaan keduanya dari Bapak Putra Adit. Ini investor pribadi untuk rencana pembelian kembali saham perusahaan. Apakah bisa dijelaskan lebih detail? Ini mungkin dari Pak Hadi ya yang harusnya bisa menjawab. Pada Pak Hadi saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Hera. Eh, Baik, jadi seperti kami sudah melakukan di keterbukaan informasi, kami memang menganggarkan kurang lebih 1 triliun untuk rencana pembelian kembali saham perusahaan tersebut. Tapi di sisi lain kami juga cukup berhati-hati dalam arti kami juga concern terhadap likuiditas saham kami di pasar, sehingga kami merencanakan lebih kurang hanya sekitar 2,3% saja dari lembar saham yang akan kita cadangkan untuk pembelian kembali ya. Dan ini memang tujuan kami adalah supaya tingkat pengembalian kepada para investor juga lebih meningkat melalui peningkatan earning per shares dan nantinya akan kepada dividen yang terbagi. Dan juga kami berharap langkah ini juga nantinya akan lebih membuat saham kami juga lebih mencerminkan kondisi fundamental yang ada. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi untuk jawabannya. Semoga jelas menjawab pertanyaan dari Bapak Putra Adit. Oke, untuk sesi ketiga ini kami buka satu pertanyaan lagi, yaitu dari Bapak atau Ibu El Hezekiah, investor pribadi juga. Seberapa besar prediksi pabrik Cirebon jika sudah beroperasi di tahun 2025 terhadap pertumbuhan net income perusahaan? Ini terkait keuangan lagi ya, sepertinya mungkin Pak Hadi yang akan menjawab. Kepada Pak Hadi, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Era, terima kasih Pak Hizkia. Jadi kami menyiapkan pabrik di Cirebon itu dengan pertimbangan bahwa
secara historis itu pertumbuhan tahunan kita dari segi volume itu sekitar 5-6% setahun ya. Tentunya memang kondisi terakhir dengan adanya COVID dan sebagainya memang sedikit berbeda, tapi dalam kondisi normal itu akan terdapat pertumbuhan penjualan secara volume kurang lebih sekitar 5-7% per tahunnya. Jadi kami prediksi nantinya akan ada kebutuhan tambahan kapasitas yang kita butuhkan untuk mengantisipasi pertumbuhan penjualan kami, begitu. Sehingga kami memutuskan untuk membangun pabrik ketiga di Cirebon, begitu. Nah, tentunya tidak semua kapasitas yang tersedia di pabrik Cirebon itu akan langsung terpenuhi pada tahun 2025. Seperti tadi sempat disebutkan bahwa total kapasitas yang terpasang itu akan sekitar 225.000 metrik ton per tahun. Tapi untuk tahap awal kita akan merealisasikan itu kurang lebih sekitar 100.000, atau nanti kita akan melihat sesuai dengan kebutuhan. Dan juga setelah pabrik di Cirebon itu siap, itu kita juga akan mulai melakukan renovasi terhadap pabrik yang di Sidoarjo. Jadi nanti sebagian kapasitas di Sidoarjo juga tentunya akan berkurang, karena seperti kita semua ketahui kan pabrik di Sidoarjo ini kan sudah berumur lebih dari 40-45 tahun ya. Jadi banyak sekali fasilitas yang perlu dilakukan renovasi dan perbaikan. Jadi kalau ditanya seberapa besar itu akan berkontribusi terhadap pertumbuhan penjualan perusahaan, tentunya kita akan melihat target pertumbuhan penjualan setiap tahunnya, di mana kita prediksi dalam kondisi normal akan ada tambahan kapasitas kurang lebih sekitar 5-7% dalam hal volume. Dan dari sisi harga, dari sisi ASP, value, itu akan kurang lebih biasanya kita melakukan adjustment kalau kondisi normal sekitar 4-5%. Jadi in total kurang lebih sekitar 10-12% setahunnya, kurang lebih begitu, untuk mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi atas jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan dari Bapak atau Ibu El Hezekia. Baiklah, dikarenakan keterbatasan waktu, maka untuk sesi tanya jawab akan kami akhiri, di mana sudah 3 sesi kami buka dengan total sekitar 9 pertanyaan. Kami mohon maaf apabila terdapat pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang belum terjawab atau belum dibacakan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir juga acara Public Expo tahunan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi hadirin sekalian dalam acara pagi ini. Juga kepada Bapak Hadi dan Bapak Andreas, serta tim yang telah membantu terselenggaranya acara hari ini. Sampai jumpa di acara Public Expo tahunan Avia mendatang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.